Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumil ba'ts wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allima Adam Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Nubdhah fil Aqidah al-Islamiyah terkait masalah akidah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait iman terhadap malaikat, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan iman kepada kitab-kitab. Al-imanu bil kutub, iman terhadap kitab-kitab Allahu Jalla Jalaluh. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan al-imanu bil kutubi, iman terhadap kitab-kitab. Al-kutubu jam'u kitabin bimakna maktub. Kutub, iman terhadap kutub itu jamak dari kitab, yang bermakna adalah suatu hal yang ditulis, yang dikumpulkan. Jadi yang wajib kita imani bukan hanya satu kitab, tapi beberapa kitab. Ya, beberapa kitab seperti ya kitab Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan lain-lain. Wal muradu biha huna al-kutubul lati anzalaha Allah Ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Dan yang dimaksud dengan beriman atau mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jalla adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada ya rasul-rasulnya sebagai rahmat untuk setiap makhluk. Kemudian dan hidayah untuk mereka supaya mereka bisa sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Allah Azza wa Jalla memiliki tujuan ketika menurunkan kitab-kitabnya. Yang pertama adalah sebagai hidayah untuk makhluk, ya, sebagai hidayah untuk makhluk. Yang kedua sebagai rahmat, kasih sayang Allah ya Jalla Jalaluh. Supaya apa? Supaya manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena apabila tidak ada aturan, maka manusia tidak bisa dibedakan dengan hewan-hewan. Yang membedakan antara manusia ya dan yang lainnya adalah manusia memiliki aturan yang Allah berikan kepada mereka akal, kemudian mereka diatur dengan peraturan-peraturan yang mereka hidup dengannya hingga mereka bisa ya bahagia antar mereka, kemudian bisa bahagia nanti di akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan aturan kepada makhluk, yaitu diantaranya adalah tidak bolehnya atau haramnya berbuat kezaliman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, ya kan? Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sungguhnya aku mengharamkan ya kezaliman atas diriku. Maksudnya apa? Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya, itu Allah tidak berbuat zalim sama sekali. Ya kan? Kemudian apa? Wa inni haramtu dzulma ala nafsi, ya inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, ketika ada terjadi misalnya pelanggaran masalah ini, masalah keadilan, maka Allah memberikan peraturan di dalam ya kehidupan dunia. Maka orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Contoh, ketika misalnya ada perbuatan pembunuhan misalnya, pembunuhan di sebuah tempat. Ketika orang tidak mengindahkan syariat Allah Azza wa Jalla, tidak dikisos, tidak ya nyawa balas nyawa, tidak demikian. Ya, kemudian misalnya ada orang membunuh,
hukumannya penjara 5 tahun, penjara 10 tahun. Ya, kira-kira apakah dengan ini orang akan mendapatkan kebahagiaan? Enggak akan mendapatkan. Kenapa? Karena keluarga dari orang yang dizolimi itu pasti tidak terima, tidak suka dengan hukuman demikian. Kita nih ada melihat orang-orangnya, kemudian keluarganya dibunuh, penjara 10 tahun. Kira-kira mereka ridho? Enggak. Nyawa balas nyawa, nyawa balas nyawa. Ketika misalnya orang mencuri, kemudian hanya dikasih pembinaan, atau misalnya masuk penjara 2 bulan, 5 tahun, 6 tahun, ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan orang. Kenapa? Kalau seandainya orang itu mau bahagia, indahkan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hukuman mencuri potong tangan. Coba demikian, insya Allah. Ya, insya Allah. Kemudian perzinahan. Ya, kalau seandainya orang tuh tidak mengindahkan syariat Allah Azza wa Jalla, maka begitu banyak anak-anak wanita yang telah melakukan hal demikian sebelum mereka halal. Kalau seandainya syariat Allah ditegakkan, maka mereka dicambuk 100 kali. Bagi yang belum nikah, yang sudah menikah maka dirajam. Itu akan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Nah, ini kitab-kitab ini Allah turunkan untuk ini, sebagai kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada makhluk, sebagai kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada makhluk. Kalau nggak demikian, maka orang tidak mendapatkan kebahagiaannya di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin. Iman terhadap kitab-kitab Allah Azza wa Jalla ini mencakup 4 hal. Jadi cakupan beriman kepada kitab Allah Azza wa Jalla mencakup 4 hal. Kalau seandainya orang tidak mengimani salah satu dari 4 ini, maka imannya belum sempurna. Rukun imannya belum sempurna. Maka orang harus mengimani 4 ini. Oh, saya beriman atau rukun iman saya imani semuanya. Iman kepada Allah, malaikat, pada kitab, pada Rasul, hari kiamat, takdir. Saya imani. Tapi masalah kitab misalnya, dia nggak imani 4-4-nya. Itu cuma 1, 2, atau 3, maka dia belum sempurna iman atau rukun imannya. Apa saja 4 cakupan iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla? Yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Itu poin pertama. Ya, poin pertama dalam beriman kepada kitab Allah Azza wa Jalla adalah mengimani bahwasanya kitab-kitab ini turun dari Allah Azza wa Jalla secara benar-benar turun dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah cakupan iman kepada kitab yang penting. Iman kepada kitab yang penting. Kalau seandainya kita tidak beriman, tidak mengimani bahwasanya kitab-kitab ini diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita belum sah rukun imannya, atau rukun iman kita itu kurang. Bahkan kita bisa dikatakan belum sah menjadi seorang muslim. Kalau kita tidak mengimani kitab-kitab yang ada, Al-Quran dan yang lainnya itu turun dari Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 103. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 103, "Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin." Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Muhammad itu Quran yang dia punya itu diajari orang. Maksudnya apa? Itu bukan turun dari Allah. Orang kafir Quraisy mengatakan apa? Orang kafir Quraisy itu Al-Quran yang ada sama Muhammad, kata mereka, itu bukan dari Allah, tapi itu dia diajari sama orang. Nah, orang yang demikian, kata Allah Azza wa Jalla, Allah kategorikan sebagai orang-orang kafir. Orang-orang kafir, yaitu orang yang tidak mengimani Quran ini, kitab ini turun dari Allah Azza wa Jalla. Ya, buatan makhluk, buatan manusia. Nah, jadi kita harus meyakini bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Quran ini semua adalah kalamullah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya kan? Allah berfirman dalam surat At-Taubah,
Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tsumma ablighu ma'mana. Allah firman, ya kan? Kalau seandainya ada orang kafir, ada seorang kafir itu meminta untuk bertetangga denganmu, maka terimalah tetangga tersebut. Wa in ahadum minal musyrikina, kalau ada seorang musyrik itu minta bertetangga sama kamu, fajirhu, maka buatlah ia demikian tetangga kamu. Sampai apa? Supaya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Maksudnya apa? Al-Quran. Nah, maka Allah mengatakan bahwasanya ini semua adalah apa? Kalamullah. Ini semua adalah kalamullah. Ini adalah yang pertama, mengimani bahwasanya ini semua turun dari Allah Azza wa Jalla. Turun dari Allah Azza wa Jalla. Seperti contoh ya. Seperti contoh ketika Nabi SAW itu kan turun wahyu bertahap. Dia udah lama, udah sampai setengah bulan. Setengah bulan tuh nggak ada turun wahyu sama sekali, ya kan? Kemudian orang kafir mengatakan, oh Muhammad udah ditinggalkan sama Tuhannya dia, udah tinggal sama Tuhannya dia. Nah, Nabi SAW gimana? Nabi SAW nggak bisa membuat Quran sendiri. Nabi SAW tunggu sampai Allah turunkan Al-Quran. Sampai Allah turunkan Al-Quran. Makanya Allah turunkan setelah sekian lama Quran nggak turun. Kemudian orang kafir udah ngejek ya Nabi SAW. Oh ini udah ditinggalkan sama Tuhannya. Allah turunkan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak melupakanmu. Jadi Allah bantah. Tapi apa? Tapi memang butuh waktu. Di antara juga tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu dituduh berzina. Kemudian berapa? 1 bulan gak turun wahyu, sampai Allah akhirnya menurunkan wahyu Al-Quran, surat An-Nur, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun, az-zaniyatu waz-zani, sampai akhir ya pembahasan. Jadi apa intinya adalah ini semua tidak ada satupun yang ngajari Nabi SAW, dan ini bukan dari Nabi SAW, ini murni dari Allah, murni dari Allah, dan kita harus meyakini ini. Kalau tidak demikian, maka iman kita belum sempurna. Bahkan seperti Musailamah Al-Kadzdzab, dia membuat Quran sendiri, Quran sendiri, dan dia dikatakan sebagai apa? Sebagai yang kafir. Baik. Sekarang cakupan yang kedua, yaitu iman terhadap kitab mencakup 4 hal. Yang pertama tadi, yang sekarang yang kedua. Yang kedua adalah al-imanu bima alimna nasmahu minha bismihi. Kal Qur'anil ladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wat-Tauratil lati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam, wal Injil alladzi unzila ala Isa alaihi salam, waz Zabur alladzi utiyahu Daud alaihi salam, wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmala. Yang kedua adalah mengimani dari apa-apa yang kita ketahui namanya, dengan namanya. Kita mengimani namanya. Ya. Yang pertama mengimani bahwasanya itu turun dari Allah. Yang kedua mengimani nama-nama Al-Quran yang kita ketahui. Jadi kita mengimani nama-nama, bukan nama-nama Al-Quran, nama-nama kitab yang kita ketahui, seperti Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, ataupun Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, ataupun Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam, atau Zabur yang turun kepada Nabi Daud alaihi assalam. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, maka kita harus mengimani secara global. Seperti misalnya Rasul yang Allah turunkan sekitar 300-an, 313, sekitar 313 Rasul. Dan masing-masing Rasul memiliki apa? Kitab tersendiri. Dan terus nama kitabnya apa aja? Kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, maka apa? Maka kita mengimani secara global. Mengimani secara global, kita nggak tahu. Tapi kita imani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya bukan hanya 4. Bukan cuma Quran, Taurat, Zabur, Injil, bukan cuma ini. Ada yang lain. Tapi kita nggak tahu apa? Nggak tahu ya nama-namanya. Karena nggak dikasih tahu kepada kita. Nggak tahu kepada kita. Baik.
Nah, seperti misalnya yang ada sekarang yang kita tahu adalah karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti Allah berfirman misalnya, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun." Dan telah kami tuliskan dalam kitab Zabur. Berarti ini penyebutan Zabur ada di dalam Al-Qur'an. Kita tahu, oh Zabur punya Nabi Daud alaihi assalam. Yang kita nggak tahu, maka apa? Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tetap imani. Kita tetap imani. Seperti misalnya Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih lembaran-lembaran apa? Syariat. Kasih lembaran-lembaran syariat, dan Nabi Musa juga demikian. Nah, ini apa? Mengimani namanya. Mengimani apa? Namanya. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma shahha min akhbariha ka akhbaril Qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Yang ketiga adalah membenarkan apa-apa yang sahih, yang benar dari kabar-kabarnya. Yang ketiga adalah membenarkan apa-apa yang membenarkan atau mengimani apa-apa yang benar dari kabar-kabarnya. Seperti kabar-kabar dalam Quran, kemudian kabar-kabar yang dituliskan dan belum dirubah atau belum diganti dari kitab-kitab yang terdahulu, seperti yang ada di Taurat, di Injil dan lain-lain. Tapi yang belum dirubah ya, yang belum dirubah. Baik. Nah, seperti kabar-kabar misalnya Allah Azza wa Jalla bercerita tentang Fir'aun. Seperti misalnya Allah bercerita tentang Fir'aun dan bagaimana ya ending dari Fir'aun, binasanya Fir'aun seperti apa? Itu kita imani. Bagaimana kaumnya Nabi Lut? Kita imani. Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, kemudian dan yang lainnya, Ashabu Madian dan lain-lain. Kita imani, yaitu kita imani semuanya. Kenapa? Karena setiap yang benar dari Allah Azza wa Jalla, kita yakin itu benar-benar dari Allah Azza wa Jalla, maka kabarnya pasti benar. Dan setiap yang ada di dalam Quran semuanya pasti benar. Karena apa? Keautentikan Al-Quran itu masih terjaga. Jika demikian, maka apa yang ada di Quran semuanya itu dari Allah. Kalau demikian, apa yang ada dari Allah, Allah katakan, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah pihak yang lebih jujur dari Allah perkataannya? Siapakah pihak yang lebih jujur dari Allah Azza wa Jalla? Itu hadis pembicaraannya. Jadi setiap yang ada di dalam Quran pasti benar dari kabar-kabar yang ada. Seperti misalnya kisah tentang Qarun. Allah berfirman dalam akhir surah Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Yaitu Allah berfirman dalam akhir surah Al-Qasas, sungguhnya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa. Dia sepupu atau keponakannya Nabi Musa. Nah, ada dua riwayat. Kemudian apa? Fabagha 'alaihim. Kemudian dia melakukan al-baghi, yaitu kedurhakaan. Allah katakan apa? Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepada dia dari perbendaharaan dunia, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Yang mana perbendaharaan itu ya, kunci-kuncinya itu pihak-pihak yang kuat itu keberatan megang kuncinya doang, mikul kuncinya doang. Sebagian riwayat mengatakan, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya itu sekitar 60 bighal itu membawa kuncinya keberatan. 60 bighal. Itu bighal adalah anak kawin silang antara himar, keledai dan kuda. Jadi anak kawin silang antara keledai dan kuda namanya bighal. Nah, bighal ini 60 bighal membawa kuncinya doang. Itu apa? Itu keberatan. Itu keberatan. Padahal sebelumnya Qarun adalah di antara kaumnya Nabi Musa yang paling taat kepada Allah. Bahkan dia hafal Taurat, ahli ibadah. Kemudian Allah kasih ujian, yaitu ketika dia berdagang untung. Akhirnya setelah itu dia tidak pernah sama sekali rugi tatkala apa? Berdagang. Tatkala udah demikian, dia katakan, sebagian Allah kisahkan dalam surah Al-Qasas,
Ya, qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapat ini karena kemampuanku dalam berdagang. Jadi apa? Sombong. Jadi sombong. Makanya terkadang musibah yang Allah berikan kepada kita ini bagus untuk apa? Untuk mengikis kesombongan. Firaun sombong kenapa? Mengaku Tuhan. Karena dia nggak pernah sakit. Ya kan? Kuat, cerdas, pintar. Maka apa? Dia mengaku nabi, mengaku Tuhan, mengaku apa? Mengaku Tuhan. Terkadang pujian itu membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia. Dan kisah-kisah yang lainnya, seperti misalnya ya Allah katakan tentang azabnya kaum Nabi Lut alaihissalam, faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Yaitu apa? Faj'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas itu bagian bawah. Maksudnya apa? Kaum Nabi Lut itu diangkat, kemudian sampai kata ulama ahli tafsir itu anjing-anjingnya kaumnya Nabi Lut ini kedengaran oleh malaikat yang ada di langit sampai saking tingginya diangkat Allah Azza wa Jalla ke atas, kemudian Allah balik, kemudian Allah ya timpakan lagi mereka ke bumi. Itu yang Allah sampaikan dalam Asy-Syu'ara. Faja'alna 'aliyaha safilaha, dibalik kepada Allah Azza wa Jalla. Udah dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kemudian kami hujani mereka dengan apa? Dengan batu-batu dari sijil, dari neraka. Baik. Dan ini apa? Ini kita imani. Ini kita imani. Walaupun kayak mana sekarang kita nggak kebayang misalnya. Ya, misalnya kita nggak kebayang. Maka apa? Tetap kita harus imani. Harus imani. Seperti misalnya juga Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang peristiwa Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Hud. Itu kita imani. Ya kita imani. Nah, Allah katakan dalam surat Hud, ya kan? Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila mu'dal lil qaumidh dhalimin. Qila ya ard, kata Allah Azza wa Jalla dikatakan, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi keluarkan seluruh airmu. Jadi mata air itu semua nguncur ke atas. Wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma', wahai kata Allah, wahai langit, tumpahkan seluruh airmu. Jadi dari bawah keluar semua, dari atas keluar semua, turun semua. Ya kan? Kemudian semua tenggelam. Semua tenggelam, ya kan? Kemudian tatkala itu wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika sudah semua air sudah mulai tinggi, beliau melihat anaknya. Kemudian apa kata beliau? Wahai anakku, ya kan? Irkam ma'ana. Ya, naiklah bersama kami di atas kapal. Jangan termasuk orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung dan itu akan menyelamatkan dari air. Apa kata Nabi Nuh? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada ya yang selamat, ya kan, hari ini dari perkara ini kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mawju fakan mughraqin. Dan kemudian terhalanglah antara Nabi Nuh dengan anaknya dan dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Berarti di situ Allah sampaikan bahwasanya tatkala peristiwa Nabi Nuh seluruh yang ada di bumi tenggelam. Apa kata Allah? Kan Allah yang sampaikan di dalam surat Hud. Ya, surat Hud. Ya kan? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa selamat dari urusan perkara ini kecuali Allah rahmati. Yang ada apa? Di bahtera Nabi Nuh doang. Selainnya seluruh yang ada di bumi tenggelam semuanya. Seluruh yang ada di itu tenggelam semua. Yang lain mana? Cuman yang naik kapal doang yang selamat. Yang itu enggak ada yang selamat. Itu Allah yang sampaikan. Atau misalnya cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan menjanik ke dalam api. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketika sudah ada di menjanik itu seperti ketapel yang besar.
Itu malaikat Jibril datang. Apakah ada kebutuhan yang aku bisa bantu kepadamu? Bantu untukmu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah, ya. Tempatku menyerahkan diri dan dia adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik zat yang aku berserah diri kepadanya. Kemudian akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim, aku enggak butuh kepada kamu. Aku enggak butuh kepada kamu. Itu siapa? Jibril alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api selama 3 hari dalam api. Di dalam api sampai akhirnya api tersebut padam. Kemudian tatkala sudah dilemparkan dalam api, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah apa? Dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Walaupun secara mungkin logika kita nggak mungkin orang dibakar kemudian nggak mati, nggak mungkin. Tapi apa? Tapi kita harus yakini. Kita harus yakin dan imani karena apa? Ini yang ngasih tahu siapa? Allah. Ini ngasih tahu Allah, ya. Ini ngasih tahu Allah. Kemudian bagaimananya kita nggak tahu. Tapi Allah kabarkan demikian, maka tugas kita adalah membenarkan apa-apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab yang benar. Yang benar. Kita hanya apa? Menerima saja. Kita hanya menerima saja. Atau misalnya tentang hari-hari kiamat nanti seperti apa? Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan dan lain-lain. Itu semua apa? Kita imani. Seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian gunung-gunung seperti kapas yang kemudian apa? Terhamburan. Dan itu semua kita akan itu akan dialami oleh bumi ini dan kita harus imani tanpa kita meragukannya. Seperti juga orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya surga dan neraka. Nah, maka itu apa? Maka itu bisa jatuh kepada kekufuran karena mengingkari apa? Mengingkari kabar-kabar yang Allah kabarkan dari Al-Qur'an. Kemudian poin yang keempat adalah al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha war-ridha wat taslim bihi sawa'an afahimna hikmatahu am lam nafhamha. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus. Mengamalkan hukum-hukumnya yang belum dihapus. Ya. Dan ridha serta berserah diri. Ya. Baik kita faham hikmahnya ataupun kita enggak faham hikmahnya. Jadi kita wajib mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya kan? Yang belum dihapus hukumnya. Ya. Dan baik itu kita faham hikmahnya atau enggak. Paham hikmahnya atau enggak. Kita ngerti kenapanya ataupun enggak. Seperti contoh Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, "Lidzakari mithlu hadzil unsayain." Bagi laki-laki memiliki jatah 2 kali lipat daripada wanita. Kalaupun kita enggak paham, kenapa? Ya kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat daripada wanita masalah warisan? Kita harus apa? Iman dulu. Karena ini dari Allah Azza wa Jalla, dan kalau dari Allah Azza wa Jalla pasti yang terbaik untuk manusia. Dan juga seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya kan? Fankihu ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita 2, 3, 4. Kenapa perempuan enggak boleh nikahi 2, 3, 4 laki-laki? Kenapa cuma laki-laki yang boleh? Itu apa? Itu kita imani dulu. Jangan apa? Jangan pertama diingkari dulu, kemudian baru diimani. Atau misalnya Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Ahzab, ya kan? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika. Enggak. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, bilangkan kepada istrimu, anak-anakmu, ya kan? Dan juga wanisa'il mu'minat, itu juga termasuk wanita-wanita mukminah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Itu untuk mengulurkan jilbabnya. Nah, ini adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Panas lah, tradisi Arab lah, segala macam itu enggak boleh. Ya, terima dulu, ya. Terima dulu. Nah, ya ayuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nah. Kemudian, ketika Allah bilang dalam surat Al-Ahzab yang tadi itu, Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi,
bilang pada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga wanita-wanita mukminat, bilang pada mereka, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla lanjutannya? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu, yaitu memakai jilbab, itu lebih gampang untuk dikenali dan juga lebih terhindar dari gangguan-gangguan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi apa? Jadi kata Allah Azza wa Jalla, semakin pakai jilbab semakin gampang dikenali. Semakin pakai jilbab semakin gampang dikenali. Kita terima dulu. Ya, kita terima dulu. Walaupun nanti kita cari hikmahnya, apa hikmahnya segala macam, ya kan? Apakah memang ini khusus untuk orang Arab di sana karena panas? Di Indonesia kan nggak panas, jadi nggak apa-apa nggak berjilbab, nggak boleh. Ya kita terima. Kemudian apa? Kemudian nanti baru kita cari hikmahnya setelahnya. Kalau kita nggak cari juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Karena apa? Karena Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab juga. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak pantas bagi orang mukmin dan mukminah tatkala Allah menetapkan sebuah perkara, mereka punya pilihan sendiri. Enggak pantas. Itu bukan orang mukmin tuh. Bukan orang mukmin yang ketika Allah punya aturan, kemudian dia itu punya aturan sendiri. Punya pilihan pribadi. Apa kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah." Enggak pantas bagi mukmin dan mukminah idza qallallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka punya pilihan pribadi. Enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian Allah berfirman, "Wa ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ya mubina." Barang siapa yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Maka apa? Maka semua yang kita dapatkan dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya wajib kita amalkan dan kita terima. Kita faham maknanya ataupun kita tidak faham maknanya. Kemudian beliau mengatakan, wa jami'ul kutubi sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim. Dan semua kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu telah dinasakh, telah dihapus dengan Quran Al-Azim yang agung. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad yaitu kitab dengan kebenaran, kemudian membenarkan apa-apa yang datang di depannya dari kitab-kitab, dan juga sebagai yaitu hakim, pemutus ya apa yang telah lalu. Jadi yang apa yang sebelumnya telah dihapus oleh Al-Qur'an. Jadi sampai-sampai Nabi SAW bilang, "Lau kana Musa hayyan tsumma taba'tumuhu la dhalaltum." Kalau seandainya Musa sekarang hidup nih, Nabi Musa hidup kata Nabi SAW. Kalau sekarang Nabi Musa hidup sekarang, kemudian kalian ikut Nabi Musa, kalian akan tersesat. Maksudnya apa? Karena syariat sudah berubah. Sekarang eranya syariat Islam. Syariat apa? Islam atau syariat Nabi SAW. Kan? Dan juga Nabi SAW bilang, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa sekarang hidup, dia nggak punya pilihan lain kecuali harus ikut kepadaku. Makanya ketika Nabi SAW turun nanti dari kiamat, ikut syariat Nabi SAW. Wa ala hadza fala yajuzu al-amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha wa aqarra al-Qur'an. Maka oleh karenanya tidak boleh mengamalkan setiap hukum dari hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya kecuali apa-apa yang sahih darinya dan ditetapkan, dibenarkan, masih jalankan hukumnya oleh Al-Qur'an. Jadi misalnya di zaman dulu ada sayembara boleh, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Allah sampaikan dalam Quran, qalu nafkhiru suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Jadi kami itu kehilangan piala raja, barang siapa yang bisa menemukannya maka baginya uang atau makanan seberat unta. Itu sayembara. Nah, kemudian dibenarkan dalam Al-Qur'an, maka kalau gitu sayembara itu dibolehkan. Dan hal-hal semisal lah, hal-hal yang semisal. Nah, sekarang pembahasan terakhir adalah iman terhadap kitab-kitab ini memiliki beberapa buah yang tampak. Yaitu diantara buah dari mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jalla adalah yang pertama, al-ula al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bih. Yaitu mengimani, mengetahui, yaitu penjagaan Allah, pedulinya Allah kepada hambanya. Ini mengetahui pedulinya Allah, kepedulian Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, yang mana
Allah menurunkan setiap kaum itu sebuah kitab yang memberikan mereka petunjuk. Nah, jadi tadi kita katakan bahwasanya apa? Yaitu kita katakan bahwasanya di antara rahmat Allah kepada manusia adalah Allah berikan kepada kita aturan dan petunjuk hingga kita berbeda dengan hewan-hewan. Hewan-hewan kita berbeda, ya kan? Baik. Kita berbeda sama hewan-hewan. Adapun orang kafir yang tidak memiliki aturan dari Allah Azza wa Jalla, Allah katakan apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lebih sesat apa? Lagi. Nah, adapun orang-orang mengikuti syariat Islam ataupun kitab-kitab setiap zaman, ya setiap zaman dari Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain, maka mereka mendapatkan petunjuk dan mereka mendapatkan kebahagiaannya. Nah, ini kita meyakini, kita imani bahwasanya apa? Ini Allah berarti perhatian banget, perhatian dan peduli dengan hamba-hambanya. Peduli dengan hamba-hambanya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum kama qala Allah Ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yaitu mengetahui hikmah Allah Azza wa Jalla pada syariatnya, yang mana Allah mensyariatkan setiap kaum apa-apa yang cocok terhadap kondisi mereka. Sebagaimana Allah berfirman, likullin, setiap kaum ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kami jadikan di antara kalian itu syariat-syariat dan manhaj-manhaj, metode-metode dalam beragama. Nah, jadi apa? Seperti misalnya Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu dengan Nabi SAW ketika beliau habis Mi'raj. Ya, Mi'raj dari Allah Azza wa Jalla kan turun. Tanya sama Nabi Musa, kasih syariat berapa? 50 sholat setiap hari. Kata Nabi Musa apa? Balik, irji ila rabbik, ya kan? Balik kepada Rabbmu, minta keringanan. Karena apa? Kaumku aja, itu Bani Israel yang dulu, itu yang lebih kuat-kuat gak mampu. Balik sampai akhirnya sampai terakhir 5 kali. Sebenarnya ketika 5 kali sholat itu Nabi Musa alaihissalam masih bilang balik lagi, minta keringanan lagi. Kenapa? Karena kamu gak mampu. Loh, apakah Nabi Musa alaihissalam tahu ilmu ghaib? Bukan, tahu ilmu ghaib. Tapi apa? Tapi itu kiasnya. Kalau Nabi Musa aja itu nggak mampu, ya, menjalankan syariat seperti itu, yang bahkan yang lebih ringan lagi, apalagi syariat Nabi Muhammad SAW, apalagi kaum Nabi Muhammad SAW, yang kita tuh lemah, yang kita apa? Lebih lemah. Akhirnya Nabi SAW malu, minta lagi pada Allah Azza wa Jalla keringanan. Akhirnya kita lihat sekarang, ya, banyak apa? Orang-orang yang apa? Meninggalkan sholat. Nah, tapi bukan berarti ini salah Nabi SAW, bukan. Memang ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, takdir Allah Azza wa Jalla, kita disyariatkan apa? 5 kali sholat. Nah, dan juga misalnya syariat Nabi orang Yahudi Bani Israel dulu. Kalau ada najis maka nggak boleh dicuci, wajib dipotong. Jadi potong. Ada sini kemudian apa? Dipotong, dikoyak, dipotong segala macam. Jadi nggak boleh dicuci. Atau misalnya syariat Bani Israel itu wajib ada kisos. Misalnya ada orang misalnya berbuat zalim, wajib dikisos. Nggak boleh dimaafin. Beda sama syariat apa? Ya, Nasara, orang Nasrani itu nggak ada kisos. Jadi apa? Maafin. Atau syariat orang-orang Nasrani dulu itu apa? Mereka boleh ada berlumuran najis segala macam. Adapun kita, alhamdulillah Allah kasih kita syariat yang paling apa? Yang paling tengah-tengah, ya kan? Yang paling tengah-tengah, ya kan? Hingga kita menjadi kaum atau umat yang antara sangat sulit beragama atau antara apa? Yang sangat longgar dalam beragama. Antara keduanya. Makanya Allah berfirman, "Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Begitulah kami jadikan kalian adalah umat yang wasata, yang tengah-tengah. Ya. Terakhir, yaitu yang ketiga, di antara buahnya adalah syukru nikmatillahi fi dzalik, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla pada hal tersebut, yaitu syariatnya dibuat ya bertahap, syariatnya dibuat enggak terlalu berat, syariatnya dibuat sesuai dengan kondisi kita. Ini kita bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla diturunkannya kitab kepada kita hingga hal tersebut menjadi petunjuk bagi kita enggak semaunya saja dalam beragama, dalam hidup. Baik, demikian ya pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita datang ya pada iman terhadap Rasul.
Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.